serahkan Allah Ta'ala-nya. Kau yang menghukumkan ya Allah, bukan aku. Kau yang mengetahui. Nah, tengoklah perilaku Rasulullah ya, contoh teladan bagi kita. Dilempar orang sampai berdarah. Itu penduduk Taif itu ngelempar sampai berdarah-darah Nabi itu. Datang malaikat mengangkat ke satu bukit. Ini bukit-bukit atas aku perintahku nih ya Rasulullah. Kemana? Biar aku bantingkan bukitnya penduduk Taif. Jangan ke Nabi. Padahal dia berdarah-darah dia. Aku disuruh bukan itu. Lebih mau orang itu taubat. Saya tidak orang keturunan itu jadi orang taubat. Maka orang Taif itu taat kali. Itu paling taat seluruh dunia sekarang. Menurut Taif itu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pengajaran yang ke-9. Berkata Allah Ta'ala, hai anak Adam, jangan engkau laknatkan akan senamul makhluk, walau sekecil makhluk pun jangan dilaknatkan. Maka kembalilah laknat itu atas kamu. Ya, ini janganlah katakan si pola itu laknatullah, nggak boleh ya. Pola itu laknatullah. Binatang pun nggak boleh kita bilang gitu. Atau binatang ini laknatullah, ya ini jauh dari rahmat Allah Ta'ala, jangan. Kembali sama kita yang kena nanti ya. Hei anak Adam, berdirilah 7 petala langit di dalam hawa, yakni di dalam lapang dan kosong, dengan tiada tiang, dengan nama yang satu daripada segala namaku, dan tiada betul hati kamu yang satu dengan 1000 pengajaran. Ambil banding sampai 1000 pengajaran pun nggak ngerti-ngerti juga ya daripada kitabku. Hai segala manusia, seperti tiada lembut batu di dalam air, demikianlah tiada memberi bekas pengajaran pada hati kamu yang keras. Direndamlah batu berapa lama? Mau lembut ya? Enggak, itu udah keras, bahaya ya. Itu ditakuti. Kalau gitu apa sebab hati itu keras? Supaya hati yang jagalah hati ini. Kalau udah keras, direndam macam mana batu direndam, nggak akan ada lembutnya ya. Jadi sebelum hati keras, hati-hati dengan makanan. Karena makanan itu benih amal ya. Nanti keras hati itu. Tanda orang keras hati nggak bisa kasih tahu. Lawan aja. Keras hati udah itu. Ini yang ditakuti. Payah kali menerima yang benar. Itulah orang tanda keras hati itu ya. Hai anak Adam, betapalah kamu naik saksi bahwasanya kamu hamba Allah, kemudian kamu durhaka akan Dia. Dan betapa pula kamu dakwakan akan bahwasanya mati itu sebenarnya, padahal kamu benci akan Dia. Dan kamu katakan dengan segala lidah kamu akan barang yang tiada di dalam hati kamu. Kamu sangka akan demikian, itu kecil. Padahal ia pada Allah Ta'ala itu amat besar. Ini kita perhatikan ya, awas. Kesalahan-kesalahan kita itu terkadang kecil, tapi besar sih Allah Ta'ala ya. Jangan buat salah sedikit pun. Karena kalau kita buat salah, dosa kecil, jangan. Nanti besar sih Allah Ta'ala. Contohnya menjelas ada anak-anak main judi cepet-cepet ini yang pakai lubang. Terus saya bilang emaknya, kok dibiarin orang main judi itu? Orang cepet-cepet aja kok, ingat kan uang logam itu. Biar jangan kemana-mana, biar ada di sini. Nah, kan nggak bisa pilih kan? Nah, besar sih Allah Ta'ala ini. Itu loh bahaya itu. Ini pun sekarang udah menjamur. Hari itu apa? Laundry, menjamur di mana-mana laundry. Sekarang apa yang menjamur ini? Wifi. Kalau nggak tahu kaji nggak, tenang aja. Padahal bahaya besar itu. Kecil itu potensi hari tadi ya. Maka saya bilang, semakin banyak yang bertanya, makin banyak dapat ilmu. Banyak yang harus pilih masalah wifi itu. Jualan pakai wifi. Kan itu kalau nggak ada nggak laku ya kan.
Akibat daripada itu, efek sampingnya, itu amalan dosa yang berjalan terus. Anak-anak main itu semua. Udah sama maklumlah kita, bahwasanya HP itu setan gepengnya. Apa yang mainkan orang ke sana? Banyaknya main judi ya. Kan main judi gara-gara wifi awak, kan main judi. Ngaruhlah dosa itu. Berjalan terus. Tadi pun ada juga bertanya, gimana yang kerja di Malaysia itu perempuan ini haram ya? Mengerjakan haji umrah aja pun kalau nggak pakai muhrim nggak boleh kok. Malaysia ngapain? Nggak disuruh perempuan jadi nafkah ke sana ya kan? Hah? Makanya kalau saya kecepatan ya barangkali ya. Pas serentak saya bilangnya tadi. Sedangkan naik haji atau umrah mesti ada muhrim. Udah? Jangan. Baru dikatakan sahih apabila lengkap rukun dan syarat. Pegang tuh pedomannya. Lengkap rukun dan syarat baru dikatakan sah. Kalau kurang syarat tidak sah. Ini banyak-banyak kadang-kadang nggak ngerti. Masuk kerja nyogok atau nipu. Pakai apa? Sarjana ya. Ijazah sarjana, padahal enggak, noko. Hasil nipu lah itu. Macam mana hukumnya? Haram. Kasih makan anak istri dari hasil yang haram itu. Keraslah hati. Makin saya heran sekarang kok keras sekali atau orang. Sandra, dengar ya. Jangan kau tebus ya. Datang juga yang haram itu jangan kasih makan. Kalau datang yang haram jangan kasih makan anak istri awak. Itu makanya ada ceritanya orang yang sangat kaya tapi orang tuanya susah. Begitu susah terkadang makan kadang tidak. Tadi kaya kali. Jadi cerita orang di kampung, mana lah dia itu. Durhaka kali kita orang itu kan. Tadi dia aja. Jadi ada kawan yang dekat, dia tanya kawannya lah dia. Tahu macam mana lah kau? Bising kali aku pengen dengarnya dah. Mama kau menderita gitu, miskin. Saking miskin terkadang makan kadang tidak. Kau mewahnya kayak gini. Nangis dia langsung. Kalau nggak kau nanya nggak aku jawab ini. Karena kau kawan aku jawab lah. Nggak aku jawab. Kenapa? Kata. Ini dari hasil yang haram semua nih. Kau telah aku tuh tak naikkan mainan. Aku nggak mau mendarakai dia, mau racuni dia. Ngerti kalian nih? Nah, kalau nggak ngerti payah ini. Siapa bilang nggak sayang sama mama? Tapi ini uangku ini uang dari haram semua ini. Mama aku kau tengoklah taatnya itu. Sebanyak sunatnya semuanya. Jadi nggak mau kuracuni dengan ini. Kalau nanti aku kasih, ngeracuni laku. Apalah halnya. Nah, itu ambil bandingnya. Jadi kalau kita dapat hasil dari yang haram, jangan kasih makan anak istri awak. Makanan itu benih amal. Kasih makan juga keraslah hatinya. Tanda orang keras hati nggak bisa kasih tahu. Lawan aja itu kasih tahu pun. Itu ditakuti ya. Berlindung sama Allah Ta'ala ya. Ini udah kenaan kali orang main-main itu. Main-main yang haram udah kenaan kali udah ya. Ini tanda dunia mau kiamat nih. Udah biasa kali. Sepele kali. Yang parahnya ustadz-ustadz itu parah kali. Kalau maunya ustadz semuanya gencar malah memerangi riba nih. Ini enggak. Tenang aja. Kalau gencar semua itu enak lah. Mesti diperangi ini. Minimal kita ngaji-ngaji ini lah ya. Jangan coba-coba main itu. Ini nggak ada pantang, nggak ada duit sedikit, udah larinya ke Mekar. Jangan kan Mekar, kuntum pun jangan saya. Karena aku udah ambil kuntum Mekar dia itu kan. Kalau kita ambil uang riba, kita ngajak perang sama Allah Ta'ala kan. Kira-kira kalau perang sama Allah Ta'ala kalah apa menang? Udah tahunya kalah kok. Pantas lah hidupku kok kayak gini-gini aja, gitu aja. Inilah momen yang paling tepat untuk kita sekarang berangkat. Nah, termasuk Zulkarnain ini ya. Tahun baru hijrah ya. 1442
44. Tukar semuanya udah mesti. Tukar semua. Itu yang dulu, sekarang enggak lagi dah. 1444. Nah, terus sebelum masuk bulan Muharram udah nih aturan dia nih kan. Nah, menang lah sehari. Kerja siapa itu? Allah Ta'ala ya. Alhamdulillah, pujilah Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kurniamu ya Allah. Ya, masuk pada bulan Muharram tahun baru ini, aku sudah punya istri. Sayangilah istri kau itu, kalau mau kekal. Apalah kau ucapkan? Sumpah apa? Sumpah janjinya apa? Udah nggak usah kau ucapkan lama kan saya nunggunya. Hanya mau yang memisahkan kita ya. Gitu. Sedangkan utang aja Nabi marah. Marah kali pun Nabi. Utang, apa riba? Uang riba, jangan. Udahlah. Cepatlah perbaiki terus ya sekarang ini. Selagi masih hidup, berusahalah kita terus menghapuskan dosa. Minta ampun sama Allah Ta'ala. Jangan buat lagi. Bukan dipertambahi. Nah, dosa kecil. Nah, kecil-kecil dikumpuli banyak juga jadinya. Padahal kalau kita mau jujur, kalau kita mau berhitung, ya, ada orang mau tahu, ada yang tak mau tahu kan. Kita ini masuk yang mana? Mau tahu atau tak mau tahu? Kalau mau tahu kita hitunglah berapa banyak pahala aku satu hari. Berapa banyak dosa? Coba nih. Mana banyak dosa sama pahala? Mana? Lama-lama gerem kok share itu. Semua amal ibadah kita bisa kita ketahui kalau kita mau tahu. Kalau nggak mau tahu nggak. Kamu duduklah sebelum pengisya nanti. Udah sholat isya belum? Coba renung. Mana banyak dosa sama pahala satu hari ini? Dari mulai pagi tadi. Ngamalkan kata Nabi itu. Nabi bilang, jadikan hidup dalam dunia ini seperti orang berdagang. Kalau berdagang menguntungkan, mana banyak untung apa rugi ini? Mana banyaknya manusia dengan ibadat Allah Ta'ala. Ambil banding terus. Baru tahu kita di mana. Kalau kita mau tahu, kalau nggak mau tahu ya nggak apa-apa. Sekarang sudah musimnya orang nggak mau tahu semua. Baik Jumat memang. Perkara sah nggak salah, entahlah situ. Betul kan? Jangan sampai kita digolong seperti itu. Kembalilah kita niat yang semula. Niatnya apa ngapain ngaji ini? Pertama untuk diamalkan, diajarkan oleh Ta'ala. Kedua, supaya kita digolongkan Allah Ta'ala orang yang peduli dengan agama. Jadi kalau orang nggak mengaji, orang tak peduli dengan agama. Salah. Nah, kalau nggak mau ngaji, berarti nggak peduli kan? Pesah nggak salah, entah situ. Maka saya selalu kok Jumat, tadi lah Jumat. Asik pindah-pindah aja. Udah bagus, nengok hatinya wiba paten kali lah hatinya. Mukanya pun sukawan nengoknya kan. Nah. Kata sebaik sunat lah dia. Kakinya kayak gini. Alah, pindahlah lagi awak. Keluarlah lagi. Cari masjid lain lagi kan. Kenapa kita biarkan? Berarti Jumatnya nggak sah. Kita ngikut, haram lagi, tidak sah juga awak. Bagusnya keluar. Kenapa? Kenapa peduli dengan agama? Kalau nggak ada belantaklah situ. Dia lah gitu. Nah, kalau kayak gitu tingkah laku kita sama dengan orang tidak peduli dengan agama. Nah, tanyalah kalau mau nanya sekarang tanyalah. Semua bisa kita ketahui kalau kita memang mau tahu. Ini kita sedang dengan kitab tasawuf. Kitab tasawuf itu bimbing kita, kasih tahu orang itu kalau kira-kira dia mau dengar dan mau ngikut. Kalau nggak usah, sia-sia.
Ilmu tasawuf cakep pun nggak mau sia-sia. Yang lebih parah nanti kalau kita kasih tahu orang, ya Heri, kalau senjata belum banyak, jangan. Nanti gara-gara itu kafir ya. Dibantah ya. Ngaji lah, ngaji itu wajib tuh. Aku bilang kan. Ada hadisnya itu, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mana ada tuh, kafir ada tuh. Makanya kalau kita beri tahu sama orang, jangan mengenarkan hadis atau Quran. Itu kalau orang bahasa ahli yang terima silakan, kalau enggak jangan. Nanti gara-gara murtad ya. Nggak ada hadisnya itu. Ini melanda semua orang Eri. Ada guru, ya, guru begitu seperti ini. Dalam majelis pengajian saya datang hadir. Tentu ada yang bertanya masalah najis. Nggak boleh tumak ninah kalau sembahyang Jumat atau rapat dengan anak-anak laki-laki yang belum sunat. Nanti tak sah salat kita. Karena dia masih ada menyimpan najis ya di kulpahnya itu. Jadi ada yang bertanya Ustaz. Tapi Rasul digendongnya cucunya sama sembahyang. Nggak ada itu kan. Dia kan nggak tahu kan. Kalau nggak tahu, kalau kita tanya orang bilang, oh saya belum pernah dengar, saya nggak tahu, bilang, dia bilang nggak ada. Padahal ada. Nabi itu digendongnya cucunya dibawa sembahyang terus. Siap ngaji saya bilang lah sama dia, tanya Ustaz, itu memang ada di Nabi itu sahih itu yang digendongnya. Karena anak Nabi dari kecilnya sunat. Orang kita yang masa nunggu tamat SD dulu baru sunat, baru dihitan. Ini enggak. Gendongnya apa salahnya? Oh iya ya, udah. Tapi nggak ada rujuknya, nggak boleh itu. Kemudian dia berikutnya diralatnya tuh ya. Salah saya sampaikan semalam, itu baru betul. Kalian pun kalau ada salah saya jangan diam aja, berdosa lah kalian. Salah ilmu kalian bilang. Orang kita saling mengingatkan. Nah gitu ya. Dan diam aja. Guru menyelamatkan murid, murid juga menyelamatkan guru. Kalau salah, jangan diam aja. Nah, ini udah saya tegur guru tadi. Nggak mau dirujuknya balik. Ini bangsa dalam kitab tasawufnya, nggak usah milihmu sama dia. Tunggu dia balik, rujuk balik. Nah, sampai sebegitu ya. Udah, nggak nanya kau lagi. Kalau kau nggak nanya, nggak apa-apa, saya yang nanya. Kau yang jawab ya. Tak ada tuh hadisnya deh. Murtad dia tuh dah. Mau tidak mau, dia ustaz nggak perlu diajari. Dia mesti balik, syahadat balik. Itu cara ngobatnya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, sesungguhnya tarik dia pada jatuh. Biasa Rasul itu ada dia menggendong anak yang dalam sembahyang. Jadi kalau kita jatuh murtad sudah, tariklah balik tempat jatuh tuh. Seperti anak-anak yang menjudi, anak-anak yang kecil tadi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sesungguhnya walaupun kecil-kecilan haram hukumnya. Baru sah dia imannya balik. Sudah. Jadi hati-hati bercakap ya. Memang kalau yang ngaji-ngaji ini apalagi baru ngaji, macam kambing baru tumbuh tanduk. Kenapa kambing baru tumbuh tanduk? Menanduk aja itu. Gatal aja kepala itu kan. Udah Le, nggak usah, jangan ikut-ikuti ya. Kalau belajar fikih ini semuanya ada efek sampingnya, macam makan obat juga. Kalau kita makan obat batuk, konidin, efek sampingnya apa? Ngantuk. Ya kan? Kalau ilmu fikih kita dalami betul, menguji orang salah aja orang. Belajar tauhid, kafir orang. Ada efek sampingnya. Jadi sampai itu pun mesti dipelajari. Oh ini bahaya nih. Nah, jadi kalau mau ngasih tahu orang, tengok seorang ini bakal mau nerima apa enggak. Kalau enggak usah. Yang dikhawatirkan nanti tadi dia nggak murtad jadi murtad gara-gara dikasih tahu. Nah gitu ya, hati-hatilah ya. Kalau bangsa mau dikasih tahu nggak apa-apa. Karena saya pernah main di satu masjid,
Waktu udah tak sempat lagi keluar. Karena khutbah dia tak dibaca selawat si Hatib tadi. Aduh, aku nggak dengar cuman ini. Nggak ragu kan. Kadang-kadang kita ketelayang juga. Ceramahnya hebat. Jadi nggak tersimak apa yang rukun khutbahnya. Tanya di hati. Ini dibaca apa nggak selawat? Salat itu rukun khutbah. Aku lah barang nggak dengar. Sembahyang Jumat aja lah. Nah, Jumat. Setiap Jumat saya tanya lah dia. Ustaz, tadi Ustaz ada baca selawat? Enggak bilang. Ya, sampai nyuruh lawak jadi kan. Berarti sembahyang Jumat tadi nggak sah kan? Yang penting paham lah kita nih kan. Saya bilang sama Najir, tolonglah Pak Ustadz juga dia. Cari Najir yang betul-betul lah sholatnya. Nah itu boleh kalau kita tahu sama siapa situ Najirnya. Dan sembarangan aja, kalau masa nggak sah bilang, ini nggak sah jadi imam ini, nggak bisa jadi hatib. Cuman jawaban si hatib, si Ustadz ini yang bikin muaknya. Itu hatib tadi itu nggak dibaca selawat, tak sah sembahyang ini. Menjuhur balik dia bilang. Ya kok payah kali sih, kalau dia nggak baca selawat, kita lah baca selawat gitu. Tujuh biar kau tahu. Kan gini tanah gini kan. Kalau nggak ngaji itulah dia. Yang mana Ri? Kau ini seharusnya makin pinter lah toh lah. Iya, tahu saya nggak sah sholatnya. Jadi hati itu yang meringankan. Bukan meringankan, nggak ngaji mau jadi hatib, jangan. Rukun Batul Imam bisa ada sebut. Makanya kalau kita sembahyang Jumat jangan tidur. Maka kalau di Masjid Al-Falah itu macam petir tak rasasan. Apa itu? Angin derasnya itu. Nggak bisa tidur lah kita. Ini kadang-kadang udahlah di hamparan perak sembahyang, hatibnya orang tua. Alhamdulillah. Udahlah lembut pelan kali saya tidur sebenarnya. Hamparan perak kampung lama. Masjid lama. Sampai ragu di masjid ini hari Jumat apa bukan nih? Belum ada yang datang. Masing-masing dulu dengar. Belum lagi. Bang sunatnya orang entah lagi aja lah. Sampai hatib itu udah naik ke mimbar. Baru datang satu. Itu baru jalannya pelan-pelan aja sebenarnya. Kain pun belum beres, saya udah naik. Wah, betul. Nah. Iya. Nggak sungguh-sungguh, pakai kainnya pun main taksir aja. Lilit-lilit gitu aja. Nah. Ya nggak boleh orang nggak ada syarat Jumat kok. Ini Syasan baru pulang dia. Ini dari nyata kalian pegang ini yang Syasan begini. Dia alhamdulillah dapat haji akbar hari Jumat. Maka tak ada sembahyang Jumat di Arafah itu. Jutaan lagi manusia. Kenapa nggak ada sembahyang Jumat? Karena nggak ada mastutinnya. Ya kok kau tahu Syasan tanya. Kenapa kau tengok dia? Tanya lah. Nah, Mana kita tahu? Udah tahu? Oh, kita langsung. Yang bilang itu hilafiah, mana? nggak ada hilafiah. Ada. Tunjukkan aneh. Ini jawabannya. Kalau ada yang bilang kita, apa hilafiah? Mana kita tunjuk? Saya tahu bilang. Ini kitabnya ini bilang. Bacalah kok. Tunjukin kitab Sabilal. Kalau nggak ada mastutin tidak sah. Mana hilaf? Kalau hilafiah pasti ada yang Jumat. Ada yang tidak, ada yang ada yang Jumat, ada yang tidak kan? Itu baru hilafiah namanya. Orang tuh pak sembahyang Jumat. Itu baru bisa nggak ada. Makanya kalau hari Arafah jatuh pada hari Jumat nggak ada sembahyang Jumat. Padahal jutaan manusianya. Nah, jadi tentang sembahyang Jumat ini salah Syasan dijadikan saksi dia pesana. Saya dulu pun itu tuh. Berujar sama orang-orang yang pintar-pintar lah hebat-hebat udah. Tunjukkan saya. Kalau misalnya Bapak nggak ada yang bacakan hukum di Arafah hari Jumat, saudara-saudara yang sana tanya, ada sembahyang Jumat enggak? Itulah dalil paling mudah. Kalau tidak ada mastutin, tidak sah berikan Jumat. Termasuklah sembahyang di luar itu. Kalau sembahyang Jumat juga di luar itu. Situ. Sudah senyum kau udah dapat jawabannya udah. Enggak sah. Enggak ada mastutinnya. Ya kalau nggak ada orangnya nggak sah. Syaratnya ada. Yang saya tanya di Lewok itu.
sembahyang Jumat juga. Yang parahnya, jadi ada murid saya sembahyang situ, tanya Ustaz itu, saya bilang, apa jawabannya? Tanya Ustaz, macam mana kita sembahyang Jumatnya? Sembahyang zuhur lagi lah kau deh, kan kurang ajar nggak? Gimana kita sembahyang Jumat ini? Di pabrik di luar itu, si Hatib jawab dengan mudahnya, ya kau sembahyang zuhur lagi lah. Paham lah, tapi kena duit. Masjid Agung memang Masjid Agung Kota Medan. Mas Tutinnya orang Kota Medan nih lah. Udah saya tanya itu. Mana bisa orang Semarangan. Dulu udah. Ini mana ini apanya? Mas Tutin nih Masjid Agung nih saya bilang. Si Ustadz Wahid itu dulu apanya? Oh kalau itu Pak udah ada, udah kebekera ya udah Mas Tutin adanya. Kalaupun tidak, ini Masjid Agung Kota Medan. Penduduk Kota Medan itu terus Mas Tutinnya. Oh iya juga begitu. Karena ada Masjid Agung Bandung, Masjid Agung ini ya. Nah, kecuali kita nggak mau tahu, tak peduli ya udahlah. Di PTP, kantor-kantor ya, kantor wali kota, hari Jumat, PLN buat Jumat. Tah mana Mas Tutin? Sah sebagai Jumat itu? Enggak. Tapi orang kita ngaji hari bukan ilmu fikih, tasawuf. Ya. Tapi kayak itulah banyak kali masalah. Maka sekecil apapun, kalau kita mau digolongkan orang yang peduli dengan agama, nah, itu berkaitan dengan Jumat. Jadinya, kalau kita nggak open, berarti kita nggak orang nggak peduli dengan agama. Udah Jumat dia aja. Kan dia yang salah, dia yang berdosa. Enak aja bilang gitu. Kita yang berdosa. Kenapa nggak ngaji? Kenapa nggak tanya? Sudah, Heri? Dan betapa kamu dakwah akan bahwasanya mati itu sebenarnya. Padahal kamu benci akan dia. Dan kamu katakan dengan segala lidah kamu akan barang yang tiada dalam hati kamu. Ya, dalam hati kamu. Kamu sangka akan yang demikian itu kecil. Padahal dia pada Allah Ta'ala amat besar. Nah, begitulah kadang-kadang ya. Kebalikannya pun gitu. Kadang kecil perbuatan kita, tapi besar. Kecil, Eri, kau di mana ya? Aku nggak kerja lah nganggur. Oh kau mau kerja ya? Itu bapak itu coba tanya. Dia ada perusahaannya itu. Kau bilang nggak? Saya lakukan datang ke sana. Pak, saya ada kerjaan Pak. Saya ngelamar kerja Bapak lah. Oh ya datang lah besok. Jadi dia kerja. Berapa banyak pertolongannya itu? Kan nggak pakai duit, yang kecil aja, cuma nunjukkan itu aja. Tadi kerja di situ. Bagus pula dia kerja, karena ada orang ngaji kan. Orang ngaji kan nggak berani main-main kerja. Karena mandornya Allah Ta'ala. Kalau orang nggak ngaji, ya, dia takut sama mandor. Ada mandor kerja, gak ada mandor enggak. Ya kan? Kalau orang ngaji mana berani main-main. Dan dia tahu bahwa waktu dia bekerja itu dia lagi ibadah. Melaksanakan ibadah apa? Sunat apa wajib? Wajib. Maka sungguh-sungguh lah dia kerja. Paham, Li? Paham yang penting, jangan main-main. Nggak ada orang lah. Main, jangan. Jam 5 harusnya pulang, jam 4 dah pulang. Nggak boleh, haram hukumnya. Yang 1 jam itu. Korupsi waktu kan. Mungkin ada korupsi duit enggak, tapi korupsi waktu. Ini pun kalau nggak dikaji, habis punya orang kena. Nggak terpikir di situ kadang-kadang. Nah, karena orang nggak mau tahu lah itu. Orang makan gaji, katakanlah kerjanya 8 jam. Berapa jam kerja? Berapa jam kerja? 7 jam. Supaya enak kita ngitungnya 7 jam. Taruhlah gajinya sehari 70.000.
Jangan gitu. Nah, Jadi dibilangnya gitu dulu. Satu jam seminggu. nah bagi 7 jam. Berapa 1 jam berarti gaji kan? 10.000 kan? Itu sebanyak enak-enaknya nih. Berarti kalau dia nggak kerjanya aturan jam 5 pulang, jam 4 udah pulang dia. Kalau 1 jam kan? Berarti korupsi 10.000. Celengi tiap hari itu. Hasil haram itu 10.000 itu. Kalau nggak dikaji kayak ini, nggak sadar juga ini. Wah, aku nggak korupsi. Aku dari dulu nggak pernah korupsi. Betul, korupsi uang nggak. Tapi korupsi waktu. Man lebih parah kadang-kadang. Sampai ada orang datang ke kantor hanya naikin aja, pulang balik. Supaya dikira satunya, kok ketawa kau ya? Yang kau bikin ya, Li? Nah, banyak kau jumpa. Itu betul saya bilang kan. Dia ke Belawan untuk naikin aja, tanda hadir. Dah pulang balik. Jadi buat bukan 1 jam lagi korupsinya. Seharian itulah. Kasih makan anak istri. Enak kali kerja kok ya, perusahaan aku kok ya kan. Padahal Allah mengetahui. Allah melihat. Untuk kesaksian itu dikuatkan lagi, dicatat malaikat ya. Hah, macam mana? Mau tetap di situ juga atau hijrah ini? Hijrah lah ya. Inilah waktu hijrah kita ini. Kalau nggak hijrah juga, atankan kita lah, salah siapa. Tinggalkan yang buruk-buruk itu. Nanti datanglah petunjuk Allah Ta'ala sama kita. Niatnya gitu dah ya. Pengajaran yang ke-10. Berkata Allah Ta'ala, hai segala manusia, telah datang akan kamu dalil yang amat nyata. Hai segala manusia, telah datang akan pengajaran daripada Tuhan kamu dan obat bagi penyakit di dalam hati, di hati kamu. Maka tiada kamu berbuat baik melainkan bagi barang siapa yang berbuat baik akan kamu. Ini baru utang namanya. Banyak gitu. Berbaiklah kepada orang yang tak pernah buat baik sama kita. Yang sebenar-benar buat baik itu kita berbuat baik kepada orang yang tidak pernah buat baik sama kita. Itu mungkin kalau orang yang berkeluarga, biar ya. Amal ibadahnya 70 kali lipat daripada lajang. Daripada duda, daripada janda ya. Nikah. Amalnya dilipat gandakan Allah Ta'ala 70 kali lipat. Ibadah yang luar biasa. Makanya kalau kita banyak anak ya Ria, jangan rencana 1, 2, banyak aja. Paling sedikit 6 ya, paling sedikit ya. Paling sedikit 6. Bukan seluruh ini. Kan sama anak inilah kita buat baik, yang orang nggak pernah buat baik sama kita kan. Buat baik memang kita sedekah buat baik. Tapi yang sebenar buat baik itu kata Nabi, berbuat baik kepada orang yang tidak pernah berbaik sama kita. Bisa kita amalkan ini? Bisa. Menunjukkan apa? Jangan pelit jadi manusia. Naik angkot, dari pakaian penumpangnya ada yang pakaiannya pakai jilbab, pakai cadar. Orang Islam pasti kan. Anak sekolah, anak entah aliyah, udah bayar yang kosnya. Kan nggak kenal sama dia kan. Berarti kita sudah mengamalkan berbuat baik kepada orang yang tidak pernah berbuat baik sama kita. Udah sampai ilmunya. Buat ini. Sekali pun jadilah. Udah parah kali, sekali pun jadilah kan. Ada. Jangan pernah kau buat baik sama orang yang nggak pernah buat baik sama kau. Nggak ada. Nggak ketepok kan. Buat. Nanti rugi kita. Setidaknya buat. Makanya kalau ada pun amalan-amalan, apalagi amalan yang sudah disampaikan nggak dikerjakan, waduh, rugilah. Permintaan banyak, mengamal sedikit. Itu hal-hal yang mustahil aja tuh. Mau masuk surga tapi nggak mau beramal, cocok? Enggak. Pengen uang dapat 10 juta, baca Quran, ambil Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, tutup. Udah baca Quran juga kan? Cocok.
Oh mau 10 juta, 10 juz lah baca, baru cocok ya kan? 10 juz, aku mau 10 juta. Berimbang nih kan? Ini Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, tuh, sadaqallahu lagi. Minta sama 10 juta. Gimana Pak Anapi? Kalau Bapak malaikat itu dapat gak tuh? Nah, sesuaikan dengan ibadah kita. Ini kalau dalam kitab, kita saya dalam kitab ini ikhlas kadang beramal, tak usah minta kata Allah, akan kuberikan lebih daripada orang yang meminta. Sampai kayak gitu. Sikit nggak apa hidup dalam dunia ini, nggak apa kehidupan ini. Kita ingin yang ada ini, dah dekati yang punya, kan mudah kali padahal. Nah, nanti berbincang-bincang sama Mas Hasan 40 hari dari sana. Pas kapan di hari tenang datang ke rumah cerita-cerita sebenarnya. Buktikan betul apa enggak nih ceritanya. Dia baru pulang, baru kali ya. Kalau yang lama-lama tuh udah nggak ingat entah ya, nggak ingat aku. Kenapa orang Arab tuh kok kaya-kaya semua? Kaya-kaya semua. Karena dia mendulukan perintah Allah Ta'ala, jawabannya itu aja. Perintah Allah Ta'ala dulu kan ya. Nah, maka perhatianlah orang-orang ulama-ulama Arab, bilangkan jemaah Indonesia ini ya. Senang memang tuh jemaah Indonesia banyak kali, tapi benci karena orang lain. Semak kali kenanya. Setiap foto jadi mana-mana gitu. Bukannya ibadah. Di-share kemana-mana ya. Nah, makanya fikih itu peraturan ibadah, tauhid ibadah, tasawuf penyelamat ibadah. Itu perlu tahu gitu. Kalau nggak tahu rusak, habis terbakar raja amal awak semua. Jadi tiada kamu berbuat baik melainkan bagi barang siapa yang berbuat baik kepada kamu. Ini membayar utang namanya menjual-jual ya. Oh dia baik dulu sama aku datang lah. Wah yang gitu. Nggak pergi undangan kok pergi lah. Kok pergi kenapa? Nggak enak dulu aku apa deh undang dia datang. Kalau nggak datang nggak enak. Kan bukan kalau Allah Ta'ala ya. Sementara amal ibadah kita kalau Allah Ta'ala dapat, kalau nggak. Apa datang gitu. Dan tiada kamu berhutang melainkan bagi orang yang berhutang ia akan kamu. Dan tiada kamu berkata-kata melainkan dengan orang yang berkata-kata ia dengan kamu. Dan tiada kamu beri makan melainkan bagi orang yang memberi makan ia akan kamu. Menjual-jual lah nih ya. Nah. Bagus juga, bagus. Timbang tidak parah kali orang buat baik bawa tak pernah buat baik semua. Lebih parah lagi. Dan tiada permuliaan melainkan bagi orang yang memuliai akan kamu. Maka tiadalah bagi seorang atas itu kelebihan. Kalau kayak seorang yang nggak ada kelebihan sama dia ini ya. Hanya saja yang kelebihan itu orang mukmin yang kamal cahaya mereka itu akan Allah Ta'ala, yang sempurna imannya kepada Allah Ta'ala dan akan Rasulnya, yaitu orang yang mengasihilah mereka itu akan orang yang berbuat jahat kepada mereka itu. Dia naik tingkat lagi, dia kasih kepada orang berjahat sama dia, dan berhubunglah mereka itu akan orang yang memuntung yang akan mereka itu, dan memberi mereka itu akan orang yang tiada memberi akan mereka itu lawannya. Dan menstosalah mereka itu ya disenanginya akan orang yang menakuti ia akan mereka itu. Dan berkata mereka itu dengan orang yang tiada berkata ia dengan mereka itu. Dan memulia mereka itu akan orang yang hina ia akan mereka itu. Dan bahwasanya aku atas kamu itu amatlah menghukumkan, kata Allah. Bukan kamu menghukumkan orang, aku yang menghukumkan Allah Ta'ala dengan barang perbuatan kamu.
Maka kita pun kalau disakiti orang, dah serahkan Allah Ta'alanya. Kau yang menghukumkan ya Allah, bukan aku. Kalau yang mengetahui. Nah, tengoklah perilaku Rasulullah ya, contoh teladan sama kita. Dilempar orang sampai berdarah. Itu penduduk Taif itu ngelempar sampai berdarah-darah Nabi itu. Datang malaikat mengangkat ke satu bukit. Ini bukit-bukit atas aku perintahku nih ya Rasulullah. Kemana? Biar aku bantingkan bukitnya penduduk Taif. Jangan ke Nabi. Padahal dia berdarah-darah dia. Aku diterima untuk itu. Lebih mau orang itu taubat. Saya tidak orang keturunan itu jadi orang taubat. Maka orang Taif itu taat kali. Itu yang paling taat seluruh dunia sekarang. Menurut Taif itu. Berbuah kurmanya 1 hektar, kasih sedekah yang masih mana. Tak peduli orang. Paling taat. Kenapa? Malu kali itu anak cucu orang dulu, orang tua dulu. Apa katanya sesama keluarganya? Malu kali kita. Dulu anak katuk kita dulu. Nabi yang paling mulai dilempar. Taat, maka sayangilah umat-umat Nabi Muhammad ini. Terus melimpah lah kita ini. Itu orang Indonesia ini banyak korupsinya. Dikasih kurma dan sudah gratis. Jual. Ya. Enak kali orang yang gratis. Bukan macam dia punya pula. Nah, itulah. Jadi orang itu cerita sama anak-anak cucunya. Kita mesti tahan lah. Dulu atuk-atuk kita dulu udah kelewatan. Rasul dilempar. Tapi Nabi enggak malah doakan Nabi ya. Jadikanlah orang ini orang yang taat. Doa Nabi makbul. Jadi enggak pernah Nabi membalas kejahatan waktu dengan jahat, enggak. Itu makanya orang Yahudi itu orang Yahudi yang benci sama Nabi. Ketika Nabi berjalan di bawah rumahnya itu diludahi tiap hari Nabi. Enggak pernah marah Nabi. Suatu ketika kok nggak ada yang ludah, Nabi kok nggak ada yang ludah Nabi. Biasanya si Anu mana? Kenapa Rasulullah? Biasanya diludahinya aku ini nggak ada nampak. Sakit ya Rasulullah. Datangin Nabi. Datang dia. Terkejut dia ditanya. Pikir Nabi marah. Enggak. Kau katanya sakit ya. Langsung sahadat dia. Bisa dipakai juga Nabi kan berdarah Pak. Iya. Kan sebab Nabi cepat darah. Kata Nabi kalau darah jatuh bumi habis darah. Nah iyalah. Maka datang malaikat tuh gunung tuh. Darah bumi ini Nabi. Rata tuh. Iya. Itu rata kalau kayak itu. Maksud kau ini apa nanya? Kok segitu Pak? Iya lah, jangan mengejar. Sumpah Pak. Nah. Al ulama warisatul anbiya. Ulama itu waris Nabi. Makanya nggak kau putar balik mobil tuh. Ya biar senang dia. Nah, tapi kebalikannya pun luar biasa. Nggak pernah rusak mobil itu, berkah aja. Kau udah doakan kalau gini ya serah kau lah deh. Sudah saya. Apa yang dalam hati kau tuh? Bilang lah. Makin banyak anak, makin banyak rezeki. Maka orang tua dulu bilang banyak anak murah rezeki. Betul memang kok. Orang sekarang ketakutan. Apalagi sampai istri bilang marah. Enggak lah udah cukup dah ini. Nah, Eri baru mulai ngomong lah sekarang. Saya bilang dulu sebelum saya nikah. Tapi kok nggak apa-apa ini terserah lah. Sebelum nikah udah saya janji sama istri dulu. Siap 12 orang anak. Kalau nggak nikah dah. Siap lah. Nah, cuman batas orang Allah Ta'ala menghendaki Allah 10 aja. Itu pun yang hidup 6. Nggak bisa lagi. Yang hidup 6 sampai sekarang. Jadi nggak usah kita halangi. Tapi ada juga orang berumah tangga baru kawin ya, baru nikah. Berapa orang rencana kalian punya anak, kata dokter. Nanti aja, saya pikirkan nanti aja lah katanya. Udah sampai sekarang nggak pernah punya anak. Nggak mau deh. Gimana? Nah, itu kata itu orang sekarang viral kayak gitu, Zulkarnain. Ini baru hebat. Siapa? Zulkarnain. Nggak apa-apa. Itu baru paten. Nah, ini baru kau tahu aku dulu kawin sama dia ya kan. Kenapa banyak anak muda-muda parah-parah sampai letoy-letoy. Bagus sekarang ini.
Malu anak, malu lah. Malu semana? Itu kawinnya malu lah. Malu. Nah, Anaknya yang malu. oh anaknya yang malu. Malu Pak. Buat perempuan kan itu. Perempuan kan datang aja 2 kali. Pikir aku ya, sama tuh ayah saya tuh. 2 kali malu gitu. Apa datang lagi, datang ya. Malu deh. Wah. Nah itulah kalau anak nggak diajar agama kayak gitu. Nah, itu pas dia malu sah. Kenapa dia malu? Karena dia sering ngejekin orang. Takut dia ngejekin orang. Gitu ya. Nanti dia bilang, kamu tahu tuh anak dia tuh, dia kalau punya anak. Ya, mama gua salah pilih orang nih kata dia. Coba tukar, mau kita balikan ke rumah lu, tukar lu. Kita bisa. Pak bagus pilih jangan naik banyak Pak. Banyak orang bayar gitu ya. Iyalah, entah anak siapa lah nggak tahu. Nah, tuh dengar kata bapak itu. Kan lucu kan, nah, bapak tuh pernah ngajari kau nih. Ustaz nih pak. Itu lu bisa malu lagi diajari bapak dia ya. Langkah sedikit termutan Allah Ta'ala nih. Kenapa? Kenapa? Lah tanda ayahnya kaya. Ada kan? Rezeki dia. Itu kata bapak tadi tuh. Langkah rezeki pertemuan Allah Ta'ala. Rezeki dia tuh. Di Paris kan orang kaya itu. Dan sekarang udah nampak kaya itu. Satu hari 20.000 ya jajan. Lebih. Nah lebih. Nah. Kalau nggak orang kaya mana bisa gitu dia. Orang kaya dia itu. Kamu salah juga. Anak di jalan kamu salah. Sama lah, Saya udah jumpa tuh anak Alia, berarti SMA kan. Kau kalau mau murah rezeki kau, kalau ada kawan kau nggak jajan belikan, saya bilang. Dia diam aja. Belikan jangan pas ini kalau belum belikan dia. Biasakan pemurah gitu, nah, nanti banyak rezeki kau tuh sana. Dia diam aja. Kenapa kau diam? Nggak jajan pak. Nggak ada kasih jajan sama orang tuanya. Oh, sampai 20.000 lebih. Dia 5.000 pun tidak. Nah itulah dia. Lagipun kan juga kalau kita mau balik ke semula, kau masih kecil macam mana kau bikin ayah kau? Nah, tahu nggak kau ada jawabannya? Si Pas itu sampai juga kau pengen itu macam mana orang tua kau sayang sama kau. Sampai ke WC pun dikawan. Nah itulah. Makanya si Paris juga itu 10/10 pun belum ada lagi itu. Maka tiada lebih seorang ke atas itu kelebihan, hanya saja yang kelebihan itu orang mukmin yang kamal percaya mereka itu akan Allah Ta'ala dan akan Rasulnya, yaitu orang yang mengasihi mereka itu akan orang yang berbuat jahat kepada mereka itu. Nah, ada sanggup dia suka ada orang berjahat sama dia pun, dan berhubung mereka itu akan orang yang mementung ia akan mereka itu. Mau bekor-bekor dengan cakap ya, awak cakap juga. Dan memberi mereka itu akan orang yang tiada memberi akan mereka itu. Apanya? Yang mana? Yang mana yang kau tanya? Dan memberi mereka itu akan orang yang tiada memberi kepada mereka itu. Nah, itu. Dia nggak pernah ngasih, awak ngasih aja. Kan kesempatan kita kan. Terkadang gini hari. Makanya kalau ilmu tasawuf ini kerjakan yang disuruh tuh. Walaupun dia nggak pernah jalan tangga, kita nggak pernah ngasih, kita ngasih aja, nggak apa-apa. Terkadang buahnya itu kita ngutipnya nanti, udah nggak ada. Nah, orang sama anak sayang kali semua, kenapa? Wah ayahnya udah baik kali itu. Kalau udah sampai orang sekampung bilang Syekh itu baik, ada surga apa neraka?
Itu kita harapkan. Kita ini seperti orang kuliah juga ini. Kuliah, apa titel kita nanti? Mau mati. Banyak kalau orang gelar kita tuh bagus lah. Siapa yang mati? Usan. Macam mana kalau kena? Oh, itu rajin kali ngaji itu. Itu paling rajin ngaji itu. Masuk surga apa neraka? Itulah kesaksian orang. Oh, itu pemurah kali dia itu. Jangan terbalik. Siapa mengenal Canu? Mana? Cocok lah mati pelit kali itu nih. Ya ketawa pula. Masuk neraka apa surga? Neraka orang pelit nggak masuk surga kata Nabi. Orang pelit nggak masuk surga. Kalau nggak masuk surga masuk neraka lah. Karena nggak ada alasan kita pelit. Rezeki dari Allah Ta'ala. Apa yang dipelitkan? Nah, yang kayak gini dibuktikan. Makin banyak kita keluarkan, makin banyak datangnya. Buktikanlah coba. Tapi kita belum memberi, udah dihantui setan ya kan. Ya kalau dibalas, kalau enggak, makanya nggak dapat. Nggak jadi lah itu. Orang musuh dua ya. Setan sama nafsu. Lawan satu, kalah aja lah kita. Kalau 2 lawan 2 kita menang aja nih. Tak pernah kalah. Itulah ilmu yang dituntut. 2 lawan 2. Pasti menang aja. Jadi pelit sama hemat ini kan beda. Beda. Hemat disuruh. Sama agama nggak boleh kita nggak boleh sembarangan. Hemat disuruh. Pelit dilarang. Hemat sama pelit ini kan tipis sekali beda. Iya. Pikirnya dia Hemat kan pemasukan kita misalnya 100 kan pengeluaran itu disesuaikan kan jadi saya. ya. Nah, kalau pelit ini kan saya kan totalitas nggak mau bersedekah, nggak mau memberi. Ya itulah pelit, makanya digelar pelit dia. Kalau orang hemat dia pakai peraturan enggak jajan sampai 20.000. Enggak disuruh itu ya kan, royal. Tapi kalau kau ngelatih anakku supaya jadi pemurah, kasihkannya kawan-kawannya, kasihlah ya kan. Baik deh sama kawan-kawannya. Ini jangan enggak kasihnya, kau kasih kawan-kawan tuh bilang. Mengajari anak jadi pemurah dari kecil memang. Supaya besar jadi pemurah dia. Kalau udah pemurah gelar dia mati, masuk surga lah itu. Siapa yang itu? Oh, pemurah kali dia itu. Dan mensentosa mereka itu akan orang yang menakuti ia akan mereka itu. Senanginya orang. Dan berkata mereka itu dengan orang yang tiada berkata ia dengan mereka itu. Dan memulialah mereka itu akan orang yang hina ia akan mereka itu. Dan bahwasanya aku atas kamu itu amat menghukumkan dengan barang perbuatan kamu. Karena kamu tahu lah dalam hukumannya. Pengajaran yang ke-11. Berkata Allah Ta'ala, hai segala manusia, hanya saja dunia itu kampung bagi orang yang tiada kampung baginya. Dia tahu kalian, dunia ini kampung bagi orang yang tidak punya kampung baginya. Dan harta bagi orang yang tiada harta baginya. Kan orang miskin. Berkata Allah Ta'ala, dia pun kita Nabi lagi ya, hai segala manusia, ya ayuhan nas, hanya saja dunia itu kampung bagi orang yang tiada kampung baginya. Kita kan ada kampung kita, kampung akhirat. Ya, nah. Dan harta bagi orang yang tiada harta baginya. Nah, dari sini aja. Makanya harta kita itu mana yang kita sedekahkan. Nah, nggak usah beli kesempatan kita ini, selagi ada sedekah aja. Itu harta kita itu. Kalau sudah kita sedekahkan, berarti kita sudah ngutangi Allah Ta'ala. Pasti diganti Allah Ta'ala dengan berlipat ganda. Nah, gitu. Berani kali kok ya, siapa kau utangi? Allah Ta'ala. Gitu. Dan apa tuh?
dan bagi menghimpunkan oleh para orang yang tiada akal baginya ya. Nah, harta dia dihimpunkannya banyak-banyak. Orang nggak ada akalnya itu. Dan dengan dia berolehlah kesukaan oleh orang yang tiada yakin mereka. Yakin orang yang tiada yakin baginya. Dan atasnya loba oleh orang yang tiada tawakal baginya. Dan menuntutlah segala keinginannya oleh orang yang tiada ma'rifah baginya. Nggak kenal sama Allah Ta'ala. Tuntut dunia ini. Padahal kita ingat mati ini ya. Kita kumpulkan banyak-banyak, mati, tinggal apa dibawa? Tinggal. Udah lama kita tahu tuh. Impun juga. Sekarang lah kesempatan. Dan maka barang siapa menghendaki akan nikmat yang hilang dan hidup yang putus, menganiaya ia akan dirinya dan durhakalah ia akan Tuhannya. Itulah dia. Dan lupalah ia akan akhiratnya dan memperdayakan dia oleh dunianya. Pada dunia ini. Ingatlah kata Allah Ta'ala ya. Biasanya dunia matal urur. Dunia itu tipu daya aja. Ditipu dunia aja kita ya. Dan tinggalkan olehmu hai segala manusia akan dosa yang zahir dan dosa yang batin. Bahwasanya segala mereka itu mengerjakan akan dosa itu lagi akan dibalas akan mereka itu. Dengan barang yang telah ada ya mereka itu mengerjakan dia. Dibalas semua itu. Hai anak Adam, pohonkan olehmu daripadaku dan berniaga olehmu dengan daku. Tuh tahu, Allah telah nawarkan berniaga sama aku tahu. Pasti untung. 1 dibayar 10, 10 dibayar 70, lipat ganda terus ya. Berniaga oleh kamu dengan aku. Dan jual beli olehmu dengan daku. Dan pinta sempurna olehmu daripadaku. Maka labalah kamu ya daripadaku. Barang yang tiada pernah melihat oleh mata dan tidak pernah mendengar oleh telinga dan tiada terbicarakan atas hati manusia dan tiada habis pendaraanku dan tiada kurang dan akulah yang banyak pemberianku yang amat murah lagi hakim yang maha besar lagi yang menerima tobat daripada hambanya lagi yang amat mengasihi. Ingatlah itu kata Allah Ta'ala. Nah, pengajaran yang ke-12 ya kita ya. Pengajaran yang ke-12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.